Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di video pembahasan mengenai CATIA. Pada hari ini kita akan membahas mengenai CAM ya. Jadi kalau kalian perlu tahu, untuk di CATIA itu kita bisa menggunakannya sebagai simulasi dari CAM. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan mengenai penggunaan dari surface machining. Jadi pertama-tama kalian harus siapkan dulu bendanya. Nah, di sini saya sudah punya benda seperti ini. Seperti ini ya. Jadi benda ini akan saya gunakan untuk mensimulasikan proses dari surface machining di CATIA. Nah, seperti yang kalian tahu, jika kita ingin menggunakan mesin CNC, kita harus punya yang namanya raw material atau rough stock ya. Jadi bahan baku awalnya. Nah, biasanya itu bentuknya nggak jauh beda dari benda yang akan kita bikin. Nah, kita gunakan di sini, kita bikin dulu untuk rough stocknya. Pertama-tama kita harus masuk dulu. Setelah kalian buka, kalian bisa ke bagian ini ya, ke bagian shape, lalu ke generative shape design. Ini saya sudah ada di bagian generative shape design. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk membuat bahan baku atau raw material dari benda yang akan kita proses? Nah, kalian bisa aktifkan di bagian sini, klik kanan. Di sini ada yang namanya surface machining tool. Nah, kalian bisa gunakan ini. Ikonnya ini ya. Ikonnya ini, kemudian kalian bisa pilih yang create rough stock. Kalian pilih. Nah, kemudian kalian klik dari bagian partnya. Nah, otomatis dia akan mensimulasikan raw material yang akan terbentuk. Nah, biasanya di sini bentuknya itu pas. Kita kalau lihat dari samping, ini kita coba lihat dari bagian sini. Nah, kalian bisa lihat di bagian atas ini itu bentuknya pas ya. Bentuk dari samping, atas maupun bawah itu pas. Nah, sebaiknya kalian lebihkan bahan bakunya. Karena kan yang kita tahu kalau kita beli bahan baku itu kita harus melakukan proses facing ya. Jadi kita lebihkan. Di sini kita lebihkan di sumbu X-nya nih. Ini kita naikkan mungkin biar nggak terlalu jauh, kita bikin 65, sekitar 65. Nah, kemudian kita putar lagi. Nah, kiri kanannya kalau kalian mau diharuskan juga boleh. Cuman di sini saya hanya melebihkan yang bagian atas saja. Kita anggap bagian kiri kanannya itu sudah pas ya. Nah, kalau udah, kalian klik OK. Seperti ini. Dia akan berbentuk seperti ini. Warnanya menjadi agak kuning ya. Nah, itu tahap pertama jika kita ingin melakukan proses simulasi CNC di CATIA. Nah, selanjutnya jika sudah selesai untuk membuat rough stock, kita pergi ke bagian sini ya. Ini yang sudah jadinya ini seperti ini. Ini bendanya. Ini rough stocknya. Ini saya ibaratkan sebagai penjepit meja dari mesin CNC-nya. Yang ininya nggak perlu kalian buat, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian kalian pergi ke bagian start, lalu ke machining. Nah, di sini biasanya ada banyak pilihannya. Ada bubut, terus prismatic, dan ada surface. Nah, ini kalian gunakan sesuai dengan proses dari benda yang akan kalian gunakan atau yang kalian buat. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan yang surface machining. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu, pertama kalian bisa klik di sini, part operation ya. Kalian double klik. Nah, ini adalah langkah pertama saat kita ingin menggunakan CAM surface machining. Nah, pertama di sini kita pilih mesinnya dulu. Kita klik bagian mesinnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada yang 3 aksis, kemudian ada yang 5 aksis, dan seterusnya. Ini ada juga bubut dan sebagainya. Nah, ini karena bendanya nggak terlalu susah ya, jadi saya menggunakan yang 3 aksis mesin. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa pilih ke bagian tooling ya. Nah, tooling ini kalian bisa pilih tool katalognya. Nah, kalau saya pilih ini, tool sample. Kemudian untuk compensation dan numerical controlnya tidak perlu dipilih. Ini kita oke saja. Nah, langkah kedua, kita harus tentukan atau mendefinisikan titik nolnya. Jadi, titik mulai dari pahat
untuk melakukan proses itu dari mana. Kalau defaultnya itu ada di tengah. Nah, ini kita bisa pindahkan, terserah kalian. Biasanya ini tuh sesuai dengan kondisi dari mesin kalian, serta penempatan dari ininya ya, triknya. Jadi, saya akan pindahkan ke bagian ujung sini saja. Caranya tinggal diklik. Nah, kemudian kalian bisa pilih titik ini. Kalian pilih titik mana yang ingin menjadi titik 0 dari proses mesinnya. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, kemudian untuk sumbunya kalau kalian ingin mengatur, kalian bisa pilih ini. Nah, di sini kalau ingin kalian balik, kalian bisa pilih reverse direction. Ini akan terbalik. X-nya akan kebalik. Kalau Z-nya tetap ke atas ya. Ini kalau udah di OK, ini di OK juga. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, itu kalian harus mendefinisikan benda mana yang akan kalian proses, serta mana dari raw materialnya. Nah, di sini untuk pilihan yang ini, design partnya, ini kalian pilih bagian bendanya, yang warna biru ini ya. Untuk stoknya, kalian pilih raw material yang baru kalian buat, itu yang berwarna agak transparan ini. Bisa pilih dulu untuk raw materialnya, sampai berganti menjadi nama bla 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 raw stock ya. Nah, untuk milih bagian dalamnya, ini kalian bisa hide dulu bagian yang atas nih. Klik kanan, kalian hide. Nah, kemudian ini kalian pilih yang ini. Untuk bendanya, double klik. Kalian pilih yang warna biru, kalian double klik. Nah, dia akan terdefinisi sebagai ini. Nah, kemudian untuk sisanya ini tidak perlu kalian pilih, ini langsung di OK saja. Kemudian tadi raw stocknya kan hilang nih, mau kita tampilin lagi. Nah, kalian bisa ke bagian sini. Ke bagian ini ya, raw stock ya. Part body, yang ininya diklik kanan, lalu hide show. Nah, ini muncul lagi. Nah, itu adalah tahapan pertama sebelum kita memulai untuk proses surface machining. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendefinisikan titik 0 proses permesinan, kemudian raw material yang mana, kemudian bendanya yang mana, selanjutnya kita lakukan adalah melakukan proses roughing. Jadi, perlu kita ingat untuk membuat sebuah benda itu tidak bisa langsung jadi ya. Ada beberapa step yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah step roughing atau yang kasar, kemudian ada semi finishing, dan yang terakhir adalah finishing. Jadi ada 3 step. Nah, kita lakukan step yang pertama terlebih dahulu, yaitu roughing. Nah, untuk melakukan step roughing, itu kalian bisa keluarkan menu dari machining operation. Nah, kemudian kalian pilih yang ini, yang roughing ya. Kalian pilih. Setelah pilih, kalian klik manufacturing program ya. Jadi manufacturing program ini kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama, kalian untuk offset on part-nya ini kalian ubah menjadi 3 dulu, 3 mili. Jadi kan ini proses roughing-nya, jadi bendanya yang penting mendekati benda aslinya dulu. Nah, kemudian jadi jangan terlalu halus, ini 3. Kemudian kita harus definisikan ininya, kembali definisikan raw material dan juga bendanya. Nah, ini saya pilih yang raw stock-nya, saya pilih warna oranye dulu. Saya pilih benda yang transparan ini. Nah, hingga berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, itu artinya sudah terpilih. Nah, kemudian kita pilih bagian dalamnya. Nah, ini bisa kita hide lagi. Pilih yang ini. Kemudian pilih yang berwarna biru. Kalau belum berwarna hijau, kita ulangin ya. Nah, hingga dia berwarna hijau. Kemudian, untuk sedikit tips saja untuk kalian jika ingin melakukan proses machining cam gini ya, itu kalian sebaiknya merubah atau memberikan warna pada material bendanya, sehingga nanti saat kalian pilih, itu akan terlihat mana bendanya, mana yang bukan bendanya, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kalian pergi ke bagian sebelah kirinya. Jadi ini 5-5-nya ini harus kalian isi ya. Nah, ini kalian klik yang bagian kiri. Nah, di sini ini ada proses step dari machiningnya. Nah, untuk pertama machining, nah untuk toolpad style-nya ini kalian bisa pilih, ini ada beberapa macam. Dan ini gerakannya berbeda-beda. Saya pilih yang zigzag. Kemudian untuk machining tolerance saya pilih 0,1, ininya tetap plain. Dan ininya mungkin bisa kalian pilih zigzag, atau kalau banyak lengkungan seperti ini mungkin bisa menggunakan helical. Nah, perbedaan pemilihan dari step ini itu akan mempengaruhi dari waktu permesinan.
Nah, kemudian untuk bagian radialnya, ini saya ganti ke step over length, negatif 15. Jadi step over length itu maksudnya ketika proses machining, dia nggak mungkin pas di sisinya, jadi harus dilebihkan. Nah, kelebihannya itu, saya akan setting di 15 mili maksimal kelebihannya. Untuk aksialnya ini saya biarin 5. Nah, ini kita coba dulu ya. Nah, selanjutnya, setelah ini udah, machining, kemudian pemilihan definisi mana rough stock dan mana bendanya sudah, kalian bisa ke bagian sebelahnya. Nah, di sini tempat kalian mengatur dari tool yang kalian gunakan. Nah, untuk menggunakan tool yang sudah ada atau menggunakan tool yang udah tersedia, kalian bisa pilih yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk proses yang roughing, kita gunakan yang flat end mill diameter 20, yang besar. Oke. Nah, untuk tool number-nya ini, kalian sementara bebas dulu. Cuma nanti kalau kalian sudah akan mengaplikasikannya ke mesin, ini harus disesuaikan dengan number dari tool magazine yang ada di mesin kalian. Dan tentu untuk dimensi-dimensi ininya juga harus kalian sesuaikan dengan dimensi pahat di mesin kalian. Nah, ini kalau di sini bisa kalian ganti sesuka hati. Ini nominal 20 tetap cutting. Ini nggak usah kita ubah-ubah. Kita langsung next ke bagian teknologinya. Nah, di bagian teknologi ini kalian perlu atur ini number of load-nya. Jadi untuk mata potongnya itu mau berapa. Kemudian di sini untuk arah rotasinya mau ke arah jarum jam atau sebaliknya. Nah, untuk machining quality, karena kita menggunakan proses roughing, jadi kita ubah ke bagian rough. Nah, ini untuk material ininya, pahatnya, ini saya gunakan yang HSS saja ya. Nah, kemudian untuk ke speed-nya, nah ini sebenarnya kalian perlu hitung dulu ya, perlu hitung, ataupun kalau kalian punya tabelnya, nah ini kalian bisa menggunakan tabel tersebut. Nah, karena di sini kita menggunakan yang proses roughing, jadi yang perlu kita isi itu adalah roughing cutting speed dan roughing fit rate. Nah, ini saya gunakan data yang sudah ada seperti ini. Kemudian yang ininya nggak usah, compensation-nya ini nggak usah. Nah, selanjutnya kalau sudah mengatur tool, kita akan ke bagian sebelahnya, yaitu ini untuk bagian fit rate ya. Jadi di sini yang perlu kalian ubah tuh hanya bagian ini. Ini harus dicentang, kemudian ini dicentang, dan ini diganti ke bagian rough. Nah, kalau sudah, kalian ke proses sebelahnya. Nah, di sini merupakan tab makro management, di mana di sini kalian akan mengatur bagaimana pergerakan pre-motion itu, gerakan pahat menuju titik nol benda, titik nol proses, dan post motion atau gerakan setelah proses machining selesai. Nah, ini kalau kita nggak mau atur, kita pakai yang default, ini tinggal kita ikutin saja. Lalu kalau udah sebelum kita oke, kita pilih bagian yang sini dulu. Ini ada yang namanya toolpad replay. Nah, toolpad replay ini, jadi kalian di sini akan terlihat bendanya nih, waktu time-nya ya, machining time-nya segini, sekian, totalnya sekian, untuk proses roughing-nya. Nah, untuk melihat pergerakannya, kalian bisa pilih yang ini, full video ya. Jadi kalian pilih dulu yang bagian bawah, full video. Dan kalian play. Nah, ini adalah proses dari roughing itu sendiri. Oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa oke. Seperti ini. Nah, terus gimana misalnya tadi saat pengerjaan ada yang salah atau ada yang ketinggalan. Nah, kalian untuk mengaturnya, kalian bisa double klik di bagian sini. Dan kalian atur lagi. Sorry ya, bukan di sini ya, di sini ya. Di roughing-nya ini kalian bisa double klik. Nanti kalian tinggal atur, misalnya mau diganti prosesnya, mau zigzag atau apa. Nah, itu kalian bisa ganti di bagian sininya, roughing-nya ya. Oke. Nah, ketika roughing sudah selesai, kita lanjut ke tahap atau proses kedua, yaitu semi-finishing. Nah, untuk semi-finishing, kita menggunakan tool yang namanya sweeping.
Setelah kita klik, kalian pilihnya jangan ke manufacturing program, tapi ke bagian roughing-nya ya. Seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini urutannya sudah, kalau kita pilih yang manufacturing program, nanti bagian sweeping ini ada di atas dari roughing. Sehingga nanti pengerjaannya kebalik. Sweeping dulu baru roughing. Nah, untuk sesuai dengan yang kita inginkan, jadi kan roughing dulu baru sweeping. Nah, saat memilih sweeping, kita klik di bagian roughing-nya. Sehingga sweeping-nya itu ada di bawah dari roughing. Nah, untuk sweeping ini mirip seperti roughing. Nah, di sininya kita kecilin jadi 1 mili ya. Itu. Kemudian untuk bendanya ini kita pilih juga ini. Dan kita pilih. Kemudian untuk bagian dari machiningnya itu juga kita gunakan toolnya itu mirip seperti yang pertama. Cuman ini kita ganti, ini pakai, kan ada cuma beberapa doang. Zigzag, one way, dan one way same ya. Jadi kita gunakan zigzag. Kemudian kita ke bagian radial. Untuk bagian radial ini kita pilih 3 aja. Kemudian untuk aksialnya ini diganti 1 udah. Nah, kemudian kalau sudah, kita ke bagian dari pahatnya. Nah, pahatnya itu sendiri kita harus ganti nih. Karena ini proses dari semi finishing. Jadi kita ganti ke bagian ini atau ke pilihan yang balance yang 32 ini. 2. Oke. Jadi dia di ujungnya ada bentuk radiusnya ya. Di ujung sininya. Nah, ini juga sama, data dari tool ini kalian harus sesuaikan, baik itu number toolnya maupun spesifikasi dari toolnya itu kalian harus samakan dengan yang ada di tool magazine kalian atau tool magazine dari mesin kalian. Ini saya ganti ya, cutting lengthnya 100, ini saya ganti. Misalnya saya ganti seperti ini 40 misalnya gini. Nah, ini kalian sesuaikan. Kemudian ke teknologinya sama. Ini saya anggap dia punya 4 potong. Kemudian untuk machining quality, ini kalian bisa ganti ke bagian finish. Yang ini finish. Material sama. Untuk ininya, speed and speednya ini diganti 250. Sama ini 0,06. Ini ya. Kalau sudah, kalian pilih ke bagian sebelahnya. Nah, di sini juga sama. Ini dicentang, dan ini diganti ke bagian finish. Nah, untuk makro manajemen, di bagian semi finishing ini atau sweeping ini lebih detail ya. Mulai dari approach, kemudian retract, clearance-nya, link retract, dan sebagainya ini bisa kalian atur manual. Nah, kalau kalian menggunakan default, ini langsung di oke saja, atau kalian bisa lihat dulu pergerakannya. Seperti ini. Kemudian untuk melihat pergerakannya, kalian bisa play. Nah, ini dimulai dari proses roughing. Kemudian nanti akan dilanjut ke proses. Nah, ini yang berwarna biru, proses dari semi finishingnya. Cuman dari semi finishing ini masih ada bagian-bagian yang belum terjangkau ya. Yang warna hijau ini. Oke. Kemudian kalau sudah di oke. Nah, tinggal yang terakhir adalah proses dari finishing. Untuk proses finishing, kalian bisa menggunakan yang sama, sweeping juga, sweeping. Nah, kalian pilih yang di bagian ini, sweeping ini. Sini ya. Nah, bedanya settingannya itu di sini. Ini offset on part-nya diganti 0. Bendanya sama ini. Kemudian untuk machining-nya ini menggunakan metode zigzag, kemudian tolerance yang 1. Nah, ke bagian dari radialnya ini diganti menjadi 1. Kemudian untuk ininya, aksialnya, untuk maksimum cut depth-nya ini 0,5. Nah, tentu saja untuk nilai-nilai dari radial, aksial, ini kan ada maksimum cut depth dan sebagainya, itu juga tergantung dari jenis material pahat yang kalian gunakan. Nah, kalau sudah, ini kita pilih ke bagian
pahatnya. Nah, ini pahatnya kita gunakan yang lebih kecil lagi. Itu kita gunakan yang ini. Balance 20 ya. Ini. Nah, ini. Terus kita klik more. Lalu ini kita sesuaikan lagi dengan data yang kita punya. Ini saya ganti 200. 120. Ini 120. Oke. Nah, kemudian untuk ininya, teknologinya ini sama. Ini 30. Ini 30. Teknologi sama, ini diganti ke bagian finish. Nah, untuk fitnya ini kita gunakan 170. Kemudian 0,08. Setelah itu kita pindah ke bagian sebelahnya, ini juga sama. Ini finish. Lalu untuk makro manajemen ini kita langsung oke saja. Nah, untuk itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini kita play ya. Ini dari awal. Nah, ini untuk sweeping. Ini untuk mengatur kecepatan dari videonya. Nah, yang kuning ini untuk bagian finishing. Nah, ada di oke. Selanjutnya di oke. Nah, tadi sudah kita bisa tahu untuk total dari waktunya itu sekitar 2 jam kurang ya untuk proses pembuatan ini dengan speed serta tool yang kita punya.